Shalom kepada saudara-saudara sidang Tuhan dimanapun semua Anda berada saat pagi ini. Mari kita siapkan diri kita, hati kita untuk kita masuk di dalam acara ibadah kita secara online pagi hari ini. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ajaib Kau Yesus, Ajaib Kasih-Mu. Ajaib Kau Yesus. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah, haleluya, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari saudara kita mau berdoa. Kembali oleh kasih anugerah dan kemurahan lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami semua sidang Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada, kami Tuhan sedang mengadakan ibadah secara online. Kiranya Engkau hadir di mana kami semua dalam menikmati acara ibadah secara online ini. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya dalam pelayanan berita firman dalam tangan-Mu. Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu, mengurapi umat-Mu, dimanapun umat-Mu saat ini menyaksikan video ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati ibadah pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian, tanpa membuang-buang waktu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anda siapkan Alkitab Anda, ya, dengar baik-baik sampai akhir. Jangan ada yang beranjak kemana-mana, ya, supaya kita boleh menerima kekuatan pengharapan lewat firman yang kita dengar ini. Saudara-saudaraku sekalian, di hari-hari akhir ini dan di hari-hari ke depan, kita semua ya, harus selalu memperhatikan langkah-langkah hidup kita dalam perjalanan kita di atas muka bumi ini. Jangan kita menjadi sandungan bagi orang lain. Ya. Dan yang terutama, kita berjalan layak, berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Sebab satu kali nanti, satu saat manusia, siapapun dia, kaya miskin, tua muda,
harus menghadap pengadilan Allah. Ya. Dan dia yang sudah pernah melakukan apapun selama masih hidup ini ya, harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya selama dia hidup di atas muka bumi itu. Untuk keadaan kita sekarang ini, mari saudara, jangan kita berjalan lambat ya, tetapi kita harus bergegas, kita harus bergerak, berjalan ke depan dengan cepat. Dan juga jangan kita membuang-buang waktu untuk menuju sasaran yang sangat penting. Waktu-waktu yang Tuhan masih perpanjang umur hidup kita sekarang ini. Seperti dosa ya, yang berjalan sedemikian cepat untuk menyeret setiap manusia, siapapun dia. Nah, dosa ini begitu luar biasa. Ya, dia bekerja secara cepat untuk menarik manusia jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan jahat, cemar, supaya hidup kita ini ditolak oleh Tuhan satu saat nanti. Itu sebabnya kita harus mengerti, kita harus sadar, kita harus berjalan dengan cepat. Jika tidak, mustahil kita akan mendapatkan apa yang kita rindukan dalam ibadah kita ini, untuk mendapatkan hidup yang kekal. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam suratannya 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayat 27. Ya, 1 Korintus pasal 9 24 sampai ayat 27. Dalam tabernakel ini terkait dengan altar dupa dari emas. Mari ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu firman Tuhan berkata, larilah begitu rupa. Kita harus lari sedemikian sesuai dengan aturan pertandingan di gelanggang itu. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ada tanda seru. Ini diserukan kepada semua sidang Tuhan yang mendengar ini. Larilah begitu rupa supaya kita memperoleh apa yang kita cita-citakan dalam kita mengiring Yesus, hidup yang kekal. Haleluya. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nah, jadi dalam pertandingan iman kita sekarang ini menuju sasaran ke depan ini, mari kita harus menguasai diri kita di dalam segala hal, apapun yang menimpa kita. Ya, kita lari begitu rupa, kita menguasai diri. Haleluya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh, mendapatkan suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu tidak berlari tanpa tujuan. Ya. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja meninju. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Ya, Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku ini, fisik ini,
dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Saudara, firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 22 ayat 14 juga berkata ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Haleluya. Kita umat Tuhan banyak yang dipanggil. Seluruh dunia banyak umat Tuhan. Semua sedang berlomba, berlari sedemikian rupa. Haleluya. Apakah semuanya dapat menguasai diri dalam pertandingan itu? Nah, mari kita harus melatih tubuh kita ya untuk menguasai seluruh dunia. Dalam kita beribadah, dalam kita mentabiskan diri melayani Tuhan, kita menguasai semuanya sesuai dengan aturan firman Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekalian, untuk menghadapi keadaan sekarang ini, mari kita harus bergerak cepat. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Yang penting sekarang kita masuk ke dalamnya. Apapun yang terjadi, Tuhan menyertai memelihara kita. Haleluya. Saudara, berlambat-lambat itu disebabkan oleh karena manusia itu mempertahankan dan mementingkan kepentingan, keinginan diri dan menurut maunya sendiri dan kehendak daging atau hawa nafsu yang lebih besar daripada kita melaksanakan firman Tuhan. Nah, banyak kali keinginan daging ini yang menguasai hidup kita. Keinginan daging ini, Rasul Paulus menulis dalam suratan Roma, keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh Kudus. Haleluya. Keinginan daging menuju ujung-ujungnya itu menuju ke arah kebinasaan kekal. Nah, kalau kita melakukan keinginan Roh Kudus, nah kita akan menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kita harus memahami apa rencana Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Banyak kali kalau kita mau jujur berkata, banyak kali kita hanya mengenal kehendak diri kita sendiri. Kita hanya tahu kepentingan kita. Ya. Karena apa? Karena banyaknya kebutuhan hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bagi kita sebagai penyembah-penyembah, ya karena 1 Korintus 9 terkait dengan penyembahan altar dupa, ya. Penyembah-penyembah yang berusaha mengetahui atau mengenal apa kehendak Bapa atau kehendak Tuhan lewat penyembahan. Maka Tuhan akan membukakan rahasia kehendaknya kepada kita. Haleluya. Dalam suratan Efesus pasal 5, Rasul Paulus juga menuliskan kepada kita, ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 18 ini juga terkait dengan altar dupa emas. Ya, suratan terkait dengan penyembahan ini dan pintu tirai. Ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, kalau kita masih hidup karena anugerah Tuhan sampai hari ini, ayo kita perhatikan dengan baik-baik. Bagaimana kita hidup sekarang ini. Janganlah seperti orang bebal. Jangan seperti orang bodoh. Tidak mengerti apa-apa. Tidak mengerti apa maunya Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Ayo kita pergunakan baik-baik. Ya, hidup yang kita masih dapatkan dari Tuhan ini. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini jahat. Kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Firman Tuhan dalam Wahyu 22 berkata, kejahatan itu mencapai puncak kejahatan itu. Kecemaran itu mencapai puncaknya. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran dan kesucian juga akan mencapai puncak kebenaran dan kesuciannya. Ayo pergunakan waktu ini sekarang. Hati-hati dalam kita menjalani langkah hidup kita ke depan. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayo. Perjalanan kita sekarang ini. Ayo kita berusaha. Kita berjuang. Kita bergumul. Kita berdoa. Kita menyembah. Supaya kita mengerti. Apa kehendak Tuhan. Apa rencana Tuhan. Rancangan Tuhan. Atas kehidupan kita. Nikah kita. Keluarga kita. Ke depan ini. Supaya jangan sampai kita gagal dalam kita mencapai rencana ke depan ini. Dan ayat 18, dan janganlah kamu mabuk anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Dengarkan baik-baik. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita harus penuh dengan Roh Kudus di hidup di hari-hari ini. Walaupun secara online, ya belum ada ibadah tatap muka, mari saudara, jangan kita lemah. Jangan suara-suara sumbang sekarang di dunia ini membuat kita timbul rasa takut, timbul rasa khawatir, tidak percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Kalau kita hidup sekarang ini dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Ya, mungkin di antara sidang Tuhan ada yang terkena COVID sekarang sudah sehat kembali. Ayo, bawakan hidup ini untuk Tuhan. Usahakan mengerti apa kehendak Tuhan untuk hidup kita ke depan ini. Supaya perjalanan kita ini perjalanan yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, ya, dan firman Tuhan, kalau kita penuh dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, ya, meja roti saja dan pelita emas itu. Pada waktu yang jahat sekarang ini, nah di sanalah kita akan mengenal apa yang menjadi kehendak Allah itu. Haleluya. Saudara, dalam Efesus pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat 10. Rasul Paulus juga menuliskan kepada kita. Ya, pada ayat 9 dikatakan, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Efesus pasal 1 ayat 9. Ya, dia sudah menyatakan hatinya kepada kita. Apa yang menjadi kehendaknya atas hidup kita itu. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula setelah ditetapkannya di dalam Kristus. Itu supaya kita harus hidup di dalam Kristus. Haleluya. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Nah, sekarang Anda dengar baik-baik. Kehendak Allah atau kehendak Tuhan adalah supaya gereja Tuhan
menjadi tubuhnya. Supaya gereja Tuhan menjadi tubuhnya. Dan ia menjadi kepala atas tubuh itu. Supaya kepala dan tubuh terjadi satu kesatuan yang tidak terlepas. Jadi rahasia Allah yang dinyatakan itu adalah supaya pembentukan tubuh mempelainya itu terwujud. Haleluya. Saudaraku, mari kita harus mengerti. Kehendak Allah itu sangat indah buat kita. Dia kepala, kita tubuh. Kalau dia tuh kepala dan kita adalah tubuhnya. Apapun yang menjadi kebutuhan tubuh itu, kepala yang menyediakannya. Ia memberi kekuatan kesehatan. Ia yang memberikan perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, kekuatan, kesehatan. Apapun yang dibutuhkan. Seperti firman Tuhan berkata, Bapa menyediakan bagi anak-anak yang dikasihinya segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak yang dikasihinya. Jadi gereja Tuhan, kita semua sebagai anggota tubuhnya, itu adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapa di sorga. Haleluya. Apabila sudah tiba waktunya nanti, maka rahasia kehendaknya sudah harus digenapkan. Yaitu menyatukan. Yang di sorga, ia sebagai kepala. Mempelai laki-laki dengan yang di bumi. Yaitu sidang Tuhan. Kita semua sebagai tubuh atau mempelai wanitanya. Haleluya. Sangat luar biasa rancangan kehendaknya atas kehidupan kita. Itu sebabnya ayo kita semua harus berdoa, bergumul, berusaha untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya lewat penyembahan kita ini. Kalau kita menyembah dia sebagai kepala, ia akan menggenapkan kehendaknya dalam hidup kita. Jadi dengan kata lain, Anda dengar baik-baik. Kehendak Allah adalah supaya gerejanya sebagai tubuh akan mengalami penyatuan dengan Kristus sebagai kepala. Ya. Supaya gerejanya sebagai tubuh akan mengalami penyatuan dengan Kristus sebagai kepala. Nah, kalau kita sebagai tubuh Kristus menikmati kesatuan dengan Kristus sebagai kepala, dengar baik-baik ini. Ya, maka kehidupan kita tidak akan bisa diganggu-gugat lagi. Ini satu ketetapan firman Allah buat kita. Sungguh begitu nyata janji firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Haleluya. Kalau kita lihat tabernakel, ya, di dalam tabernakel pada tempat Maha Kudus, ruang yang paling yang terakhir, di sana ada satu alat, itulah tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian. Gerejanya adalah peti, dia adalah tutupan kerafiran menyatu. Sungguh luar biasa sekali. Nah, dan kalau kita bisa menyembah, maka kehidupan kita juga tidak bisa dipermainkan dan diganggu gugat. Apapun yang dihadapi oleh tubuh. Kalau tubuh ini sudah menyatu dengan kepala, kepala itu yang nanti mengambil tindakan tegas. Ya, Anda baca ulang,
Efesus 1 ayat 9 dan ayat 10. Haleluya. Mari saudaraku sekalian, sisa-sisa waktu yang ada sekarang ini, jangan kita gunakan hidup sembarangan, ya, hanya untuk menuruti keinginan manusia daging kita. Waktu-waktu sekarang ini, sisa hidup ini, kita tidak tahu sampai seberapa jauh Tuhan perpanjang umur hidup kita. Ya, ayo, hari-hari akhir kita mendengar banyak kematian-kematian, di mana-mana kematian. Kalau kita hidup ini adalah menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Haleluya. Itu Anda catat, ini ayat terakhir 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Ya. 1 Petrus pasal 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Sungguh waktu yang sisa ini, waktu yang sangat berharga untuk kita. Ayo kita berusaha, berjuang, bergumul, berlari dengan cepat sesuai dengan aturan firman Tuhan, supaya kita menggenggam, mencapai finish terakhir, di mana tujuan hati kita selama ini di sana, hidup kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Saudara, mari. Ya. Walaupun firman ini singkat, Anda simak kembali. Perhatikan baik-baik. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Ia selalu rindu untuk supaya rancangannya atas hidup kita ke depan ini, kita mengerti dan kita menurut rancangannya. Haleluya. Mari saudara, kita akan nyanyi sebuah lagu. Tuhan yang mengatur hidupku. Haleluya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Manusia tak dapat menyelami perbuatan Tuhan dari awal hingga akhir. Namun Tuhan membuat segalanya indah pada waktunya. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Tuhan yang mengatur hidupku sesuai dengan rencananya. Dia Yesus mempelai pria yang baik. Dia kepala di dalam hidupku. Saudara, mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga,
Hamba serahkan berita firman ini dalam tanganmu. Engkau sudah menyatakan firman ini. Walaupun secara online, engkau sendiri yang memberkatinya. Berilah kami hikmat pengertian. Supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana kehendak Bapa bagi kehidupan kami. Supaya hidup kami ke depan boleh senantiasa berkenan kepada Engkau. Hamba serahkan seluruh sidang Tuhan. Dimanapun semua berada saat ini. Yang menyaksikan video ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, memelihara, melindungi. Senantiasa memberkati kami semuanya. Nikah, buah nikah, keluarga, usaha, pekerjaan, apapun. Tuhan, Engkau sendiri menyediakan segala kebutuhan hidup kami di tengah-tengah keadaan dunia yang sukar sulit sekarang ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada seluruh sidang Tuhan yang menyaksikan video ini, dapat memberikan persembahannya di sini. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih.